بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memuliakan kita dan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita senantiasa memuji Allah yang satu-satunya yang berhak untuk dipuji dengan kalimat Alhamdulillah, karena karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, berbagai kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah turunkan kepada kita, Allah meminta kita untuk mensyukurinya. Bukan untuk membalasnya, tapi mensyukurinya. Bahkan dengan kita mensyukuri karunia itu, Allah akan menambah nikmat tersebut. Cuman satu yang Allah pinta, mensyukurinya. Terlebih kita dijadikan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah seorang yang di dalam hatinya mencintai ilmu. Karena dengan cinta yang tertanam di dalam hati kepada ilmu, maka dia akan datang ke tempat ini. Al-Imam Al-Syafi'i Muhammad bin Idris mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak mencintai ilmu, la khaira fihi, maka tidak ada kebaikan padanya. Ini sebenarnya pedas ini jemaah. Siapa yang mengatakan ini? Muhammad bin Idris, Al-Imam Al-Syafi'i. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak mencintai ilmu, tidak ada keinginan untuk belajar ilmu agama, la khaira fihi, maka orang seperti ini sama sekali tidak ada kebaikannya. Ini pedas. Kalimat yang begitu menancap sebagai cemeti kepada hati kita jika memiliki hati. Siapa yang menginginkan jika seseorang dikatakan tak ada kebaikan pada dirinya? Semua kita tidak menginginkan itu. Alangkah naifnya, alangkah hinanya seseorang itu tidak memiliki kebaikan. Dan benar, kalau seseorang untuk menjadi orang yang baik, lisannya baik, ibadahnya baik, kegiatannya baik, aktivitasnya baik, amalannya baik,
Kalau ingin baik semua pada diri kita, umurnya akan baik, hartanya kemana akan baik, dia habiskan kemana, dia akan mampu atau bisa mengarahkan harta itu, mencari juga demikian dari yang baik, jika berdasarkan ilmu agama, jika dia berpijak di atas ilmu agama. Dalam ibadah, Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama dan seorang khalifah, seorang ulama dan seorang khalifah, dan sampai nasabnya kepada Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, man abidallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Siapa yang beribadah tanpa ilmu, yang dia dapatkan dari ibadahnya lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Bukan kami yang mengatakan itu, tapi Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Maka hibati fillah, mintalah kepada Allah agar hati ini mencintai ilmu agama. Mintalah kepada Allah agar mencintai orang-orang yang cinta dengan ilmu agama. Karena tatkala ada rasa cinta kita kepada ilmu agama, tatkala ada rasa cinta kita kepada orang yang mencintai ilmu agama, wallahi itu tanda kebaikan pada diri kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia seseorang itu baik, Allah fahamkan dia di dalam agama ini. Maka dari itulah, karena kecintaan yang dimiliki oleh para ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, ya Imam, ila mata anta tatlubul ilm? Sampai kapan engkau akan belajar? Abdullah Mubarak mengatakan, sampai mati. Terkenal dengan ucapan minal mahdi ilal lahdi. Nah, liang lahat, sampai dimasukkan jasad kita ke liang lahat, disitulah berhenti kita belajar. Maka hibati fillah, kita berharap mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqamahan untuk senantiasa terus belajar agama. Ada berapa orang yang tua di sini? Jenggot putih ya. Tapi sekarang jenggot putih masih muda Pak ya. Bapak udah berapa umur Pak? Umur Pak? Ada 70? 70? Masya Allah. Hah? Iya. 70, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah, insyaallah kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin di masjid kita ini, akan tetapi pertemuan akan datang insyaallah. Pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga berkaitan tentang hadis. Karena memang di antara bukti kecintaan seorang umat kepada nabinya, dia akan tidak pernah merasa bosan dengan hadis. Makanya para ulama berjalan berbulan-bulan untuk menuntut satu hadis
menghafal beratus-ratus, berjuta, seperti Imam Ahmad 1 juta hafal hadis. Mereka juga mencari hadis. Lihat bagaimana kisahnya para ulama hadis. Ketika mereka ditanya, apa yang membuat mereka berjuang sampai seperti itu? Mereka korbankan harta mereka untuk mencari ilmu hadis. Bahkan mereka menjual atap rumah mereka. Di antara ulama hadis, dia jual atap rumahnya untuk modal berangkat mencari hadis. Terkadang ada ulama itu kehabisan bekal, terpaksa dia meminum air kencingnya karena di dalam perjalanan mencari hadis. Bahkan ada yang syahid di tengah jalan wafat mencari hadis. Ketika mereka semua ini ditanya apa yang menyebabkan mereka seperti itu, mereka mengatakan karena cinta kepada Nabi, cinta kepada hadis, cinta kepada Rasul. Mereka mengatakan tatkala kami membaca hadis, tatkala kami duduk mendengarkan syekh atau ulama atau guru kami membacakan hadis, seolah-olah kami seperti mendengar Nabi yang membacakan itu. Maka kalau ada orang yang mengaku cinta tapi tidak pernah membuka hadis, cinta dusta. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mau belajar hadis, cinta dusta. Cinta yang tidak ada balasannya. Istilah kita apa? Cinta sebelah bertepuk sebelah tangan. Kaifa, bagaimana bertepuk sebelah tangan? Bahkan ada seorang ulama Allah mengkhatamkan Imam Sahih Bukhari dalam 3 hari 3 malam. Sahih Bukhari ribuan hadis beliau membacanya selama 3 hari 3 malam. Kapan jedahnya? Jedahnya makan, sholat, makan, sholat. Kalau dia buang qadha hajat, dia ke masjid, karena dia tinggal di masjid. Pertanyaannya, kok enggak bosan mereka itu? Kita saja kadang 2 hadis membacanya udah mengantuk lah, udah rasanya subhanallah. Pecandu bola ada nggak bosannya, Pak? Kalau pecandu bola tuh, ayo menonton bola, apalagi main Indonesia dengan apa nih? Udah lewat atau belum? Pura-pura nggak tahu kayaknya. Jam 2 malam bangun, jam berapapun bangun, siap bangun, karena sudah pecandu. Pecandu musik, pernah dia bosan dengan musik? Gak pernah bosan. Bahkan dalam keadaan di kamar mandi pun dia bernyanyi. Padahal Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan orang yang pecandu musik wallahi akan berat di dalam hatinya mencintai Al-Quran. Berat. Berat. Takkan pernah, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, takkan pernah bersatu antara musik dengan Al-Quran. Takkan pernah bersatu di dalam hati. Kalau bapak suka mendengarkan musik, Al-Quran, lihat nih, jarang baca Quran, bahkan tidak mau mendengarkan Al-Quran karena sudah pecandu musik.
Tapi kalau kita sudah pecandu Al-Quran, di dalam hati ini tertanam Al-Quran sehingga rindu dengan Al-Quran, mendengar musik itu sudah bosan, sudah nggak mau lagi. Tinggal pilih kita ini, Pak. Bahkan ada kisah kematiannya ditutup dengan musik. Lagi sedang sakaratul maut, datang ustaz atau datang syekh, dipanggil oleh anaknya, ya syekh, tolong ayah kami lagi sakaratul maut. Lagi begitu syekh itu datang, di dalam rumah itu dihidupkan musik. Kata syekh, matikan ini musik, bapak kalian sakaratul maut, kalian hidupkan musik. Begitu dimatikan musik itu, dia bangkit. Siapa yang matikan musik itu? Hidupkan itu musik. Tidak ada ketenangan pada hati saya kecuali mendengarkan musik sampai mati di atas itu. Ya Allah. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang merupakan pelajaran bagi kita, insyaallah. Kita berharap mudah-mudahan kita mempelajari hadis ini, Allah berikan juga hidayahnya, taufiknya, bimbingannya kepada kita untuk mengamalkannya. Karena ada orang subhanallah hanya memenuhi memori otak saja, untuk menambah wawasan saja. Padahal ilmu yang kita tuntut yang tidak diamalkan akan dipinta pertanggungjawabannya. Disebutkan dalam hadis rawahu at-Tabrani fil Awsaf, disebutkan dalam kitab at-Tabrani, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tabrani di dalam kitab al-Awsatnya, wal Hakim fil Mustadrak. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadrak. Sahih isnaduhu wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis ini sanadnya sahih, dan kesahihan sanad ini disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Wa hassanahu Al-Hisami. Di antara ulama Al-Hisami juga menghasankan hadis ini, dan juga ulama-ulama lain mengatakan hadis ini sahih atau minimal hasan sehingga bisa menjadi hujjah. Min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad, Allah telah meridhoinya. Qala jaa Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril adalah malaikat yang paling agung dan malaikat yang paling kuat, yang memiliki sayap 600. Namun terkadang film-film diidentik dengan malaikat kan ada pakai sayap. Berapa sayapnya? Cuman 2 sayapnya. Itu pun betina pula ini. Orang-orang kafir menganggap malaikat itu adalah putri-putri Allah. Makanya film-film mereka tatkala berbicara tentang malaikat, mereka menggambarkan yang peran menjadi malaikat itu siapa? Perempuan. Perempuan. Ini pendustaan ini.
Dan memang begitu banyak di dalam film-film dimasukkan untuk menghancurkan agama, namun kita terkadang terkecoh, kita terkadang tidak faham itu. Malaikat kecilku pakai tongkat lagi, begitu mau minta sesuatu diapakan dengan tongkatnya. Ini bukan malaikat, ini sulap, ini penyihir, ini sesuatu ingin mengadakan sesuatu dengan tongkat. Ini pesihir. Malaikat meminta sesuatu kepada siapa? Kepada Allah. Dan ada enggak riwayat malaikat itu pakai tongkat? Subhanallah. Makanya hati-hati kita jemaah. Kita sedang diserang dengan bermacam-macam, beragam cara orang-orang itu untuk menghancurkan bagaimana pemahaman Islam ini. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Allah. Kata Jibril kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun. Karena sesungguhnya engkau akan mati. Sebenarnya jemaah, ini hadis bukan menyuruh Nabi sebebas-bebasnya hidup, tidak. Apalagi kita umat Islam, Nabi SAW mengatakan dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap langkah kita ada peraturan-peraturannya. Ada peraturan-peraturannya, ada hududullah. Sehingga katakanlah setiap bergerak harus harus sesuai dengan peraturan itu. Di dalam penjara, bagaimana dalam penjara? Tidak hidup bebas. Maka ini kata kepada orang-orang yang menginginkan hidup bebas, silakan hidup sebebas-bebasnya, silakan mau makan sebebas-bebasnya, tidak peduli halal, tidak peduli haram, silakan. Mau berbuat sesuka hatinya, silakan. Mau menyakiti orang lain, mau menzolimi orang lain, silakan. Mau muslim, mau kafir, silakan. Mau taat, mau tidak taat, silakan. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan engkau berbuat apa-apa, silakan engkau hidup sebebas apa-apa ya Muhammad, fa innaka mayyit, engkau akan mati. Kalau sudah meninggal, maka akan dipinta semua pertanggungjawaban. Ahibati fillah, kalau seandainya setelah kematian itu tidak ada apa-apa lagi, berarti kematian itu istirahat.
salah orang sangat fatal kesalahannya, kena banyak hutang, banyak perkara, lalu dia bunuh diri. Dia menganggap dengan bunuh diri itu selesai semua perkara. Siapa bilang? Justru menambah masalah. Hutang dia akan pertanggungjawabkan, perbuatannya juga dicela di dalam agama. Yang lebih parah lagi, putus cinta, gantung diri. Kayak di sini tak ada itu. Istri yang selingkuh, gantung diri. Subhanallah. Ada masalah, gantung diri. Kalau orang kafir di Jepang sana sikit-sikit bunuh diri, wajar, karena mereka tidak punya Tuhan. Muslim sikit-sikit ada masalah, bunuh diri, seolah-olah dia tidak memiliki Tuhan, seolah-olah dia tidak memiliki Rabb, tempat dia mengadu yang memecahkan semua permasalahan. Alangkah lemahnya pengetahuan dia tentang Rabbnya. Gak boleh Muslim bunuh diri, gak boleh. Apalagi permasalahan, subhanallah. Seolah-olah setelah dia mati tidak ada masalah apa-apa. Bahkan akan disiksa dengan bunuh diri itu. Dengan apa dia bunuh diri? Kalau dia bunuh diri dengan racun, nanti akan disiksa dengan racun. Kalau dia bunuh diri dengan menusuk dadanya, menusuk tubuhnya dengan pisau atau dengan sesuatu alat tajam yang sampai dia mati di atas itu, akan disiksa dengan itu. Akan lebih pedih siksaannya, akan lebih banyak permasalahan. Maka hibati fillah, ini menunjukkan kita tidak boleh hidup sebebas-bebasnya tanpa perhitungan halal dan haram. Karena apa? Karena kita akan mati, dan di dalam kematian itu akan dipinta atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu yang berat, kematian jemaah. Terkadang kita lupa atas dosa kita, namun di dalam catatan kita tercatat, itu ditanyakan di yaumul qiyamah. Terkadang apa yang kita makan lupa dari makanan yang haram, sedangkan Abu Bakar memuntahkan kembali, bahkan dia tusuk mulutnya untuk keluar kembali, karena akan dipinta pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini yang berat. Makanya benar kata para ulama, kalau di dalam benaknya teringat senantiasa yaumul hisab, di dalam hatinya, di dalam benaknya, di dalam dirinya, setiap melangkah teringat, dicatat oleh malaikat, dilihat oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lalu dia melangkah kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dia melihat kecuali yang dilihatnya hanya diridhoi oleh Allah. Tatkala dia jatuh ke lembah dosa dan maksiat, lalu dia kembali kepada Allah, bersimpuh memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Karena kalau dia tidak minta ampun di dunia ini, kapan lagi dia akan minta ampun? Karena minta ampun di akhirat tak berguna lagi. Kalau seandainya setiap muslim meyakini sebenar-benarnya lalu teraplikasi di dalam kehidupannya, wallahi
tak butuh polisi. Orang yang mencuri, orang yang mengambil buah sawit orang lain, padahal orang jadi payahnya menanam sawit itu penuh dengan perjuangan, lalu orang ini mengambil seenaknya, tidak memikirkan keringat ketika orang itu menanamnya. Tatkala ingin memanen, sudah dipanen orang lain duluan. Bagaimana dia akan menghadap Allah nanti di hari kiamat? Ahibati fillah, inilah membuat lisan kita berbicara kecuali yang baik. Inilah hati kita, inilah jiwa kita, inilah tangan kita, kaki kita bergerak kecuali yang diridhoi oleh Allah. Karena semua itu akan dipinta pertanggungjawaban apa yang kita perbuat di dunia ini. Makanya terkadang subhanallah, suami-suami yang tidak memahami perkara ini, seenaknya dia melemparkan tangannya ke pipi istrinya, melemparkan kakinya ke jasad istrinya, mentendang, menpukul, tidak peduli dengan pelajaran pendidikan anak, tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan perkara-perkara kewajiban dia kepada Allah. La ilaha illallah. Maka hibati fillah, tanamkan ini pada diri kita, karena kita akan mati. Kita akan mati. Kemudian Jibril juga mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah isya jemaah? Hah? Belum. Hah? Oh, 15 menit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan Jibril kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang kedua setelah mengatakan ya Muhammad, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, perbuatlah, hiduplah sebebas-bebasmu, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit, namun ingat engkau akan mati. Makanya ada juga disebutkan dalam hadis, fasna' ma syi'ta, in tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, perbuatlah sesuka hatimu. Ada orang terkadang tak ada rasa malu lagi, sehingga karena tidak ada lagi rasa malu dia, maka dia membuat sesuka hatinya, berbuat dosa di hadapan orang lain, tak malu lagi dia. Bahkan lebih parahnya, dia menceritakan dosa itu kepada orang lain. Hilang rasa malu. Di hari Jumat, dia begitu orang berbondong-bondong ke masjid untuk sholat Jumat, dia duduk-duduk di depan rumah itu. Ayo Pak, sholat, yuk. Tak ada rasa malu lagi dia. Wanita-wanita yang tidak menutup aurat, melenggang kemana-mana, nampak aurat, dilihat oleh orang lain, wanita itu tidak rasa malu lagi dia. Dan kita hidup di zaman ini jemaah, kita hidup di zaman ini, rasa malu itu subhanallah tidak lagi.
Anak-anak gadis sekarang dibawa oleh orang tuanya bangga. Ya kan Pak? Kita dulu di zaman kita sebatas rumah itu saja, nggak ada anak laki-laki itu membawa izin kepada orang tuanya bawa ke rumah. Zaman sekarang, mak pergi mak, ya hati-hati ya, begitu kebablasan hamil baru ribut. Baru kemarin minta kita datang karena ada sebuah perkara seperti itu. Begitu akad nikah 6 bulan lahir. Baru pengakuan, sebelum akad nikah sudah zina duluan, sudah ada di dalam rahim itu. Lalu membuat orang tua baru sadar. Saya bilang, kita rasakanlah konsekuensinya atas kelalaian kita sebagai orang tua. Anak itu lahir, kalau dia perempuan tidak boleh dinikahkan biologisnya, tak sah ayahnya itu, waris tidak berhak untuknya. Anak itu kalau namanya Sofiyah atau Butet, tak boleh dibinkan kepada ayah biologisnya, nggak boleh, haram dibintikan kepada mamanya. Kalau ada adik-adiknya 15 ini tidak mahram bagi dia. Kalau yang lahir itu laki-laki, mamanya biologisnya, ini bahaya lagi. Nasab terputus. Saya bilang, bapak tidak boleh nisbatkan kepada kakek lagi nih. Karena anak itu baru lahir 2 bulan, 2 minggu. Ini bukan cucu kakek ini. Putus nasab. Baru tersadar, hampir mau pingsan. Kemana 1 tahun yang lalu? Kemana 2 tahun yang lalu? Anak gadis kita dibawa seenaknya, dibebaskan begitu saja. Padahal konsekuensi begitu dahsyat. Dia seperti orang asing. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ahbib man syi'ta, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya Muhammad, cintailah siapa yang Anda cintai. Cintailah kepada siapa yang engkau sukai. Cintailah, sayangilah. Namun suatu saat engkau akan berpisah. Kita cinta kepada istri kita, suatu saat kita akan berpisah. Silakan cintailah, sayangilah kepada anak-anak kita, suatu saat kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Cintailah harta kita, sayangilah harta kita, suatu saat harta itu akan ditinggalkan. Makanya para ulama kita mengatakan, orang yang benar-benar mencintai hartanya, dia akan membawanya sampai mati. Bagaimana caranya? Dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah. Dia bawa harta itu ke sana. Adapun yang tinggal itu punya orang, itulah warisan. Selama ini kita bakhil di dalam sedekah, di dalam infak, begitu kita meninggal dunia diributkan oleh anak-anak kita. Padahal amal kita yang akan menemani kita nanti di alam barzakh
di hari kiamat. Kata Nabi SAW, ada 3 yang mengikuti menghantarkan jenazah: harta, keluarga, amal. 2 pulang kembali, tinggal 1. Apa yang tinggal itu? Amal. Sedekah itu yang kita bawa, salat itu yang kita bawa, baca Quran itu yang kita bawa, haji itu yang kita bawa, infak itu yang kita bawa. Semua anak-anak harta pulang kembali. Makanya di zaman salaf dahulu, orang-orang sibuk mensedekahkan hartanya, sampai ditanya, "Hei fulan, apakah engkau tidak cinta kepada harta anda? Kok seenaknya anda memberikan begitu saja kepada orang lain? Anda siang malam, anda pagi hari capek-capek mencarinya, setelah itu anda sedekahkan. Apa enggak cinta dengan hartamu?" Apa katanya? Justru dengan aku cinta kepada hartaku, aku ingin bawa ke akhirat. Maka hibati fillah, silakan mencintai harta, silakan. Tapi ingat, pasti kita akan berpisah dari itu. Silakan mencintai keluarga, silakan. Tapi jangan sebatas cinta saja tanpa berupaya membawa mereka ke surga. Silakan. Tapi suatu saat kita akan pasti berpisah. Kalau tidak dia duluan, kita yang duluan. Sebenarnya Pak, semakin lama kita hidup di dunia, semakin sedih kita karena banyak yang meninggalkan kita. Iya Pak, semakin rasa sedih kita karena semakin banyak yang meninggalkan. Harusnya kita yang meninggalkan mereka, tapi mereka yang meninggalkan kita. Kawan-kawan kita dulu seumuran dengan kita, mana si fulan? Kawan-kawan kita dulu, sahabat-sahabat kita, duluan mereka. Kehilangan kita, keluarga kita, cucu kita, duluan mereka. Kehilangan kita, semakin banyak kita rasakan kehilangan. Sebenarnya semakin pedih kehidupan yang kita rasakan. Baik, ahibati fillah, kayaknya sudah masuk Isya ya. Kita insyaallah habis Isya. Kita lanjut insyaallah. Beberapa menit setelah Isya insyaallah kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasul kita, Nabi kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah sebebas-bebasmu, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan sayangilah orang yang engkau sukai, sayangilah orang yang engkau kehendaki, cintailah sesuatu yang engkau
kehendaki. Dari keluarga, dari harta, jabatan, silakan. Akan tetapi ingat, fa innaka mufariquh, nanti suatu saat engkau akan meninggalkannya. Nanti suatu saat engkau akan berpisah dengannya, dengan sesuatu yang engkau cintai itu. Kemudian Nabi, kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih. Yang pertama sudah kita jelaskan, kemudian yang kedua sudah kita jelaskan, kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, berbuatlah sesuka hatimu, berperilakulah sesuka hatimu, fa innaka majaziyun bih, karena apa yang engkau lakukan, apa yang engkau amalkan, apa yang engkau perbuat akan dibalas. Kalau yang dia lakukan, kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, akan dibalas kebaikan. Kalau yang kita perbuat adalah keburukan, maka akan dibalas keburukan. Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan walaupun sekecil zarrah akan ada balasannya, dan orang melakukan keburukan walaupun sekecil zarrah akan ada balasannya. Terlebih balasan itu nanti akan didapatkan di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, siapa yang beramal baik, kebaikan, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Antara iman dan amal saleh tidak bisa dipisah. Antara iman dan amal saleh tidak bisa dipisah. Sampai ke surga pun tak bisa dipisah. Kalau ada orang melakukan kebaikan tapi tidak beriman, tak bisa masuk surga. Ada orang beriman tapi tidak beramal, tidak sempurna imannya. Karena iman itu harus mencakup hati, membenarkan, lisan, mengucapkan, mengikrarkan, anggota badan melakukan. Tidak sempurna imannya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, siapa yang beramal kebaikan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupannya kehidupan yang baik. Cukup? La.
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas ganjaran dua. Orang yang beriman melakukan amal saleh, Allah berikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Allah berikan kehidupan yang baik. Tak cukup. Wala najziyannahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Kami akan memberikan ganjaran yang terbaik karena mereka melakukan amal baik itu. Berikan ganjaran, balasan. Maka hibati fillah, dunia ini adalah darul amal, tempat beramal, dan di akhirat darul jaza, tempat balasan. Yakinlah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan Allah berikan balasan di akhirat. Allah balas. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan kebaikan atau balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah enggak hilangkan itu. Dan memang syiarnya orang-orang beriman, syiarnya penduduk surga, balasan dari Allah. Kami tidak mengharapkan balasan syukur, atau kami tidak mengharapkan balasan terima kasih. Kami tidak harapkan. Allah katakan dalam surah Al-Insan, apa ayatnya itu? Kita tidak, itu syiarnya syiarnya penduduk surga, yang harapannya adalah balasan dari Allah, bukan balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Kita tidak boleh mengharapkan balasan dari dia. Bahkan terima kasih saja pun kita jangan berharap dari dia. Yang kita harapkan balasan dari Allah. Maka hibati fillah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Maka silakan melakukan apa-apa saja. Mau berucap silakan. Mau ucapan itu mengandung dosa, ucapan itu tanpa ilmu. Ada orang berbicara tanpa ilmu, ada orang berdakwah tanpa ilmu. Subhanallah. Silakan, akan dibalas. Ingat, ada hari pembalasan. Makanya ahibati fillah, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Lihat bagaimana orang-orang yang model-model orang yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yubghid, sesungguhnya Allah membenci. Na'udzubillah. Kalau manusia membenci kita, tidak ada masalah. Bagaimana kalau Allah yang membenci kita? Kalau manusia berpaling dari kita, tidak ada masalah. Tapi kalau Allah berpaling dari kita, na'udzubillah. Berapa banyak orang mencari keridhaan manusia, namun dengan cara dibenci oleh Allah. Harusnya dibalik, mencari keridhaan Allah walaupun dengan harus dibenci oleh manusia.
Namun kata Nabi SAW, kalau sudah Allah ridho kepada seorang hamba, gampang Allah membuat manusia ini ridho kepadanya. Gampang sekali. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, gampang manusia ini diberti. Gampang sekali Allah buat manusia itu suka cinta kepadanya. Gampang sekali. Maka harus seorang mukmin itu patokannya ini diridhoi oleh Allah atau dibenci oleh Allah, bukan manusia. Nabi kita Muhammad SAW dibenci atau disukai oleh penduduk Makkah? Dibenci, jemaah. Di mana kekurangan Rasul kita? Di mana kekurangannya? Maka kalau kita berada di atas kebaikan, berada di atas kebenaran, sekalipun manusia membenci kita, menghina kita, mencela kita, kalau kita yakin itu adalah jalan menuju Allah, ridha Allah, sudah, la taltafit yaminan wala shimalan, jangan openkan kanan kiri. Berapa tahun kita mengharap hanya merasakan itu. Kalau kehinaan manusia berapa tahun kita rasakan, tapi kalau kehinaan dari Allah, siapa yang akan memuliakan kita lagi? Lihat kata Nabi SAW, Inna Allaha yubghid, sesungguhnya Allah membenci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Na'udzubillah. Kulla ja'zariyin jawazin. Yang pertama yang dibenci oleh Allah adalah ja'zari, sombong, congkak. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu bukan hanya menyepelekan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Bukan itu sombong. Ada yang di sebelum itu. Kata Nabi SAW, Nabi sudah memberikan definisi tentang sombong. Al-kibru batarul haq, yang menolak kebenaran. Ketika dia menolak kebenaran, dia menolak Al-Quran, dia menolak hadis, berarti dia dalam keadaan sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini dua sifat orang sombong. Maka jangan sampai menjadi orang sombong. Na'udzubillah. Allah benci. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang sombong di dalam hatinya walaupun sekecil zarrah. Sekecil zarrah. Terkadang kita tidak merasakan, kita menyepelekan orang lain. Istighfar kepada Allah. Terkadang kita tidak merasakan, kita mengedepankan ego kita, lalu menolak kebenaran, menolak nasihat. Padahal nasihat itu adalah kalamullah, nasihat itu adalah hadis, kalamur Rasul. Kita depankan ego kita, tanpa kita sadari saat itu kita menjadi orang sombong. Yang syurga haram. Syurga tidak menerima orang-orang yang sombong. Na'udzubillah. Jawazin. Yang kedua, model orang yang dibenci oleh Allah adalah jawaz, yang dia dalam pikirannya itu makan saja, perut saja. Yang di dalam pikirannya itu adalah perut dan di bawah perut. Itu yang dia pikirkan di dunia ini. Hidup dia seperti itu. Dia enggak kenal yang mengabdi kepada Allah, enggak ada kenal itu. Na'udzubillah. Sama halnya dengan binatang.
Kemudian yang dibenci oleh Allah adalah sakhabin fil aswaq, orang-orang yang berteriak di pasar. Maksud orang-orang yang berteriak di pasar ini adalah mencari dunia. Bahkan dia menekankan di dalam dirinya ambisi di dunia ini, dunia, harta, dunia. Padahal tugas dia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun dia hanya hidupnya yang dia tahu adalah dunia. Kaya, harta. Na'udzubillah. Gak kenal dengan Rabbnya, gak kenal dengan kalam Al-Quran, gak kenal dia. Yang ada dunia, harta. Ketika ada saudara kandungnya, abangnya, adiknya minta tolong, aku yang mencari duit, aku yang mencari duit ke pajak, turun mulai dari jam 3 malam, pulang sore. Enak kali abang minta duit. Subhanallah, otaknya harta. Allah benci orang seperti ini. Kemudian juga yang dibenci oleh Allah model manusia jifah bil lail. Na'udzubillah, bangkai di malam hari. Tahu bangkai, Pak? Bangkai itu tidak semua dikatakan bangkai yang berulat. Kambing di jalan tiba-tiba ditabrak mati, itu namanya bangkai. Kalau bangkai haram dimakan. Oh sayang Ustaz, dimasak, digulai, haram. Kecuali begitu masih hidup dipotong, bismillah, baru boleh. Ini bangkai yang jatuh, sapi jatuh mati, bangkai. Bangkai itu bergerak nggak lagi, Pak? Apa? Nggak bergerak. Begitulah orang ini ketika di malam hari tak bergerak dari tidurnya. Mau dia sholat tahajud tidak, sholat witir tidak, sholat subuh tidak. Kapan dia bangun? Waktu kerja baru bangun. Berarti jifah bil lail, seperti bangkai di malam hari. Allah benci orang seperti ini. Himar bin nahar. Kemudian juga Allah membenci keledai di siang hari. Apa maksud keledai di siang hari? Kerja. Malam hari bangkai. Begitu dia tidur, tak bangun lagi. Kapan dia bangun? Begitu bangun kerja. Tidur, tak bangun lagi. Kapan dia bangun? Kerja. Itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Na'udzubillah. Dia tidak kenal sholat malam. Dia tidak kenal qiyamul lail, baik itu bulan Ramadan maupun tidak bulan Ramadan. Dia tidak tahu itu. Orang-orang mencari qiyamul lail, orang-orang mencari sholat malam, dia tidak. Bangun itu karena untuk kerja. Siang hari himar bin nahar, seperti keledai. Ada bahkan orang jemaah tak menikmati hasil yang dikerjakan. Kenapa enggak dinikmati? Istirahat sebentar, berdengan teman-temannya, sahib-sahibnya, keluarganya, istirahat.
Ada orang waktu duduk bersama istrinya, pikirannya kerjaan dia. Waktu berduduk bersama anak-anaknya, istri-istri, pikirannya kerjaan dia. Enggak dia nikmati bersama orang tuanya, dia tidak nikmati bersama adik-adiknya, kerabat-kerabatnya, dia tidak nikmati bersama sahib-sahibnya, dia tidak nikmati bersama teman-teman, enggak ada nikmatinya. Yang ada kerja. Himar jemaah, keledai. Maka model seperti ini, orang hidup seperti ini Allah benci. Kemudian juga alim bi amri dunia, jahil bi amril akhirah. Ya Allah, perkara juga model orang yang dibenci oleh Allah adalah urusan dunia alim urusan dunia, namun urusan akhirat jahil. Dalam urusan dunia pintar, cerdas. Dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, jahil. Ada orang suka bahasa Inggris, tidak masalah, tapi tak suka bahasa Arab. Padahal Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian agama kalian. Ada orang suka, cinta, sampai cinta, sangat-sangat cinta bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini, tapi kalau untuk bahasa Arab nggak mau dia, nggak ada rasa cinta dia. Kalau urusan bisnis, dalam pendidikan bisnis dia ikuti. Dalam pendidikan majelis ilmu agama nggak mau dia. Alimun bi amri dunya, jahil bi amril akhirah. Jangan sampai, na'udzubillah jemaah. Maka Jibril mengatakan kepada Rasul kita, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan berbuat apa-apa Sayyid Muhammad, tapi ingat ada balasannya. Kemudian wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kata Jibril kepada Rasul kita, wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin ada solat malamnya. Jangan sampai satu pekan lewat solat malam kita jemaah, jangan sampai. Jenggot kita sudah tebal, pakaian kita, jangan sampai di malam hari tidak solat malam. Sampai di antara ulama mengatakan, demi Allah, kalau tidak ada malam di dunia ini, aku tak akan mau tinggal di dunia ini. Karena aku mau tinggal di dunia ini karena ada malamnya. Berarti mereka merasakan nikmat mengabdikan diri kepada Allah di malam hari itu. Bukankah Rasul kita mengatakan Allah turun di waktu sepertiga akhir malam, Allah turun ke langit dunia. Turunnya Allah jangan main akal, tak nyambung. Turunnya Allah dengan iman. Cukup beriman, selesai. Main akal, Ustaz, daerah Eropa, daerah sana berbeda waktunya, bagaimana Allah turun? Ini main akal. Indonesia waktunya berbeda dengan waktu lain,
Bagaimana Allah turun? Ini akal, cukup imani, selesai. Tak stres kita. Kalau Nabi mengatakan Allah turun di sepertiga akhir malam, sudah beriman. Di waktu itu Allah mengatakan, siapa yang memohon ampun di waktu ini akan kuampuni. Di mana kita jamaah di waktu itu? Di mana kita ketika Allah mengatakan, siapa yang meminta ampun kepadaku hari ini, waktu ini, akan kuampuni? Di mana kita? Apakah kita termasuk mengatakan di waktu itu, Allahumma ghfirli dhunubi, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Apakah di waktu itu kita ada di situ? Jangan pede kita jamaah, kita ini punya dosa, banyak dosa kita jamaah. Anak punya dosa banyak, kita semua punya dosa banyak. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan tatkala Allah mengumumkan di hari ini, di waktu itu, siapa yang mohon ampun kepadaku di waktu ini akan kuampuni. Lalu kita tidak bangun di waktu itu. Lalu kita tidak ada mengatakan, ya Allah ampuni dosaku di waktu itu. Alangkah pedenya kita. Siapa yang berdoa di waktu ini akan kukabulkan. Makanya ada sebuah syair, ya Allah, luar biasa. Berapa banyak doa-doa yang dikabulkan di malam itu. Permintaan kita banyak, namun kita tidur di malam. Allah katakan, siapa yang berdoa di malam ini akan kuberi, akan ku kabulkan. Bangun jemaah, berusaha kita bangun. Kalau dalam satu hari atau dalam satu pekan 3 kali, alhamdulillah lumayan. Walaupun tidak tiap malam kita bangun, walaupun karena mungkin kita rasa capek. Tapi apakah capek itu bisa kita bawa alasan di hadapan Allah? Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ini sebagai tamparan bagi kita jemaah. Wallah, ini sebagai tamparan. Rawahu At-Tirmidzi fi sunanihi, disebut diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, min hadis Abi Umamah, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, Allah telah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian bangun di tengah malam, menghidupkan malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena itu kebiasaan orang saleh. Qiyamul lail, kebiasaan orang saleh. Sehingga jangan mengaku saleh kalau belum qiyamul lail. Wa qurbatan ila rabbikum, wa qurbah ila rabbikum, waktu yang sangat dekat kepada Rabb kita di waktu malam itu. Wa mukaffiratul lisayyi'at, menghapuskan dosa-dosa. Wa munhatu 'anil ismi, dan penghalang dari perbuatan dosa. Itu sholat malam. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Jibril kepada Rasul kita Muhammad SAW, yang terakhir adalah wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, kemuliaan seseorang itu tidak berharap kepada manusia.
Jadi ada dua kemuliaan yang dikatakan oleh Jibril kepada Rasul. Yang pertama kemuliaan dengan qiyamul lail. Yang kedua kemuliaan mukmin itu adalah dengan tidak berharap kepada manusia. Semakin kita berharap kepada manusia, manusia itu akan semakin menyepelekan kita, dan itu tabiat. Betul nggak tuh? Nah, tabiat. Sekali kita meminjam 2 kali, 3 kali, 4 kali udah dilemparnya kita. Udah dihina kita, dicela kita, sudah pandangannya menyepelekan. Itu tabiat manusia. Semakin kita banyak meminta, manusia itu semakin benci kepada kita. Namun kalau Allah, semakin kita banyak meminta kepada Allah, semakin cinta Allah kepada kita. Banyaklah meminta hanya kepada Allah. Manusia jangan diopenkan. Berharap kepada Allah. Gantungkan diri kepada Allah, gantungkan hati kepada Allah. Jangan pernah gantungkan kepada perusahaan, jangan pernah gantungkan kepada tempat kita bekerja, jangan pernah. Gampang saja Allah utus seseorang untuk membantu kita, karena kita berharap hanya kepada Allah. Gampang Allah bergerakkan. Makanya para ulama itu dulu ketika sandalnya putus, langsung koneknya kepada Allah. Ya Allah, gantikan sandalku. Ya Allah, sandal jemaah. Wanita-wanita dahulu ketika memasak, habis garamnya, habis berasnya, langsung konek, ya Allah, berikan kami rezeki garam, rezeki beras. Ini hati yang benar-benar. Tatkala kita bergantung hanya kepada Allah, melupakan berlepas dari harapan kepada manusia, di saat itu izzah mukmin akan tinggi. Makanya di dalam agama, orang-orang yang meminta-minta itu tercela. Ya kan Pak? Minta-minta itu tercela. Bahkan ancaman besar, nanti di hari kiamat wajahnya tidak berdaging, tinggal tengkoraknya, melambangkan karena dia tidak punya malu. Minta-minta di jalan, minta-minta ke rumah, muslim tidak boleh. Makanya Allah puji, ada orang yang sangat membutuhkan tapi tidak meminta-minta. Allah puji mereka. Mereka butuh tapi tidak keluar dari rumah. Apa yang mereka butuhkan tidak keluar dari rumah. Tidak minta-minta mereka. Mereka terus berdoa kepada Allah. Allah puji mereka. Ada pun orang minta-minta di Kandis, dia minta-minta rumahnya di sana 2 tingkat. Iya Pak. Ini apa namanya? Contoh ya. Kan ada masuk TV gambarnya. Bukan orang Kandis enggak. Di daerah ini dia minta-minta, istrinya 4 di sana. Kalah kita. Rumahnya gedung di sana. Na'udzubillah. Nanti digambarkan oleh Allah di hari kiamat, nanti enggak punya daging ini wajahnya, melambangkan karena tidak punya malu. Izzahnya hilang. Baik, ini saja ahibati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita besok masih ada di sana. InsyaAllah kita besok jumpa di Pondok 1, pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah insyaAllah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan kira-kira Pak? Alhamdulillah, ulama semua di sini ya.
Berapa pertemuan di sini tak ada pertanyaannya, masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan alatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.